pisang pembunuh kanker. Ibu mau sehat nggak? Mau? Anda akan dapatkan efek yang luar biasa. Keluhan-keluhan badan Anda akan hilang semua satu persatu. Dikonsumsi setiap hari akan banyak sekali penyakit bisa hilang, insya Allah. Banyak sekali hal-hal positif yang nanti kita bisa dapatkan. Jadi mulai sekarang, kalau mau menyayangi badannya, manusia tidak didesain Allah untuk sering-sering sakit. Manusia tidak didesain Allah untuk sering-sering sakit. Kalau dia sering sakit, pasti ada hal yang berkaitan dengan Al-Quran ataupun petunjuk Nabi SAW yang dia langgar. Pasti ada. Ya, jadi kalau kita paham konsep ini, Bu sekalian, maka kita akan jaga banget badan ini. Kita akan mikir banget untuk makan cireng, cilok, bakso, macam-macam gitu kan, misalkan gitu ya. Atau sosis-sosis yang nggak sehat gitu kan. Ada nggak sosis yang sehat? Ada. Ya. Jadi saya bicara begini, ini ada yang jualan nggak situ? Kemarin pas di Bandung, pas di masjid apa gitu, pedagangnya pada protes karena habis kajian pada nggak mau beli. Ya gitu. Contoh misalkan, siapa yang suka gorengan? Saya. Mari kita bahas gorengan. Balikin dulu. Mari kita bahas gorengan. Gorengan terbuat dari apa? Tepung. Di usus kita itu ada bagian atau ada barriernya, ada penjaganya. Penjaganya itu akan menjaga bagian usus untuk tidak keluar masuk ke pembuluh darah. Ya, kalau dia bocor, penyakit itu atau kondisi itu namanya leaky gut. Leaky gut. Ya. Dan kalau dia sudah keluar dari usus ke pembuluh darah, maka otomatis cikal bakal autoimun akan terjadi. Autoimun, kanker, penyakit-penyakit degeneratif. Kenapa? Karena 80% sistem kekebalan tubuh kita dibuat di pencernaan. 80%. Ya artinya kalau ususnya bermasalah, maka akan banyak muncul masalah yang lain. Dan salah satu biangnya yang paling sering menyebabkan itu adalah tepung. Gitu. Jadi wanita perempuan gitu kan, yang biasanya ada keluhan menstruasinya atau mungkin muncul kista, muncul PCO, muncul endometriosis segala macam, biasanya akan diawali dengan masalah di pencernaan dulu dan kalau dilihat bagaimana polanya, biasanya itu akan dimulai dari mens. Jadi masalah pada wanita secara khusus ya, wanita itu masalah paling dasarnya kalau seandainya dia mensnya bermasalah, maka akan muncullah masalah-masalah yang lain. Kalau laki-laki gimana? Laki-laki itu ada mensnya juga. Nggak tahu ya. Tapi ini mensnya tanda kutip. Laki-laki itu antara perubahan malam ke pagi hari, siang, ya maka matahari terbit gitu kan, biasanya agak sedikit vulgar, nggak apa-apa lah, kita buat belajar. Biasanya laki-laki yang normal itu antara pergantian malam subuh ya menjelang matahari terbit gitu, biasanya alat vitalnya akan mengeras. Itu mensnya laki-laki. Jadi kalau laki-laki tidak mengeras alat vitalnya, ada masalah. Masalah di mana? Kemungkinan besar makanan. Dan kemungkinan besar yang dimakan terlalu over hormon-hormon yang bersifat estrogenik. Maka saya tidak menyarankan laki-laki banyak mengkonsumsi kedelai. Lebay nanti dia. Laki-laki itu sekali-sekali silakan, tapi kedelainya pun cari kedelai yang aman, karena nggak semua kedelai sehat zaman sekarang. Ya. Laki-laki makannya apa? Habatus sauda. Gitu. Karena habatus sauda itu dia master hormon. Jadi ada satu bahan dalam habatus sauda itu namanya pregnenolon, yang itu bisa meriset seluruh sistem hormon. Maka laki-laki saya sarankan sih ya, kalau mau lebih sehat lagi ke depannya, mulai mengkonsumsi rutin habatus sauda, nggak usah banyak-banyak, 1-2 kapsul satu hari cukup. Pagi minum, malam minum, pagi minum, malam minum. Dia mau buat meriset hormonnya. Ya.
Jadi orang-orang barat tuh tahu beginian. Jadi hormon kita tuh kalau sudah di bermasalah di atas semuanya kena gitu kan. Ya, kena semua. Jadi ketika sudah terhambat di bagian atas maka progesteron kena, estrogen kena, testosteron kena, semua kena. Dan itu sebagian besar bermula dari masalah di usus. Kembali ke gorengan. Belum selesai. Gorengannya digoreng pakai apa? Minyaknya minyak kelapa atau minyak sawit? Minyak sawit. Minyak sawit kategorinya lemak trans. Lemak trans kalau masuk ke badan kita, digoreng, dipanaskan, maka dia akan teroksidasi. Lengket di usus, lengket di pembuluh darah. Terus apa lagi? Sayur. Kan pakai sayur tuh gorengan, bakwan gitu kan? Sayuran digoreng ya rusak lah enzimnya. Terus yang dimakan apa? Jadi makan gorengan tuh makan apa gitu loh? Makan kalori. Makan kalori. Makan gula yang sudah dipanaskan. Karena tepung itu lama-lama jadi berubah, jadi masuk ke tubuh kita jadi gula juga. Gula nggak kepake akan berubah menjadi glikogen. Glikogen nggak kepake diubah jadi lemak. Gitu. Udah mulai paham konsepnya gitu kan? Jadi nanti kalau Anda mau bikin bakwan atau bikin gorengan lah bakwan misalkan contohnya gitu kan, bisa kok. Caranya Anda bikin bakwan yang tidak pakai tepung, gluten. Ada sekarang kan tepung non gluten, ada kan? Ada. Kasih sayur organik. Diaduk-aduk pakai tepung gitu kan, kasihlah bumbu apa segala macam yang alami gitu, lalu dipanggang, di bake, di oven. Gak pakai minyak kan? Bisa Kak? Bisa. Saya udah makan, makanya saya tahu. Kayak itu saya berani makan, meskipun nggak boleh, jangan sering-sering juga karena tepung lagi kan. Ya, karena kenapa saya tidak menyarankan sering-sering makan tepung atau nasi? Karena memang banyak akan kita dapatkan masalah dari situ. Apalagi kalau seandainya sudah dipanaskan. Ya. Semakin makanan itu dipanaskan semakin enak. Ya. Semakin makanan dipanaskan semakin enak. Salah satu makanan paling enak di dunia apa namanya? Rendang. Ya kan? Betul? Loh, CNN aja menobatkan rendang itu sebagai makanan paling enak sedunia kan? Tapi sehat nggak? Nggak sehat sebenarnya. Kita harus akuin nggak sehat. Kenapa? Santan kan? Jadi kalau Anda pengen makan daging, ya dagingnya mungkin dipanggang, dibakar atau dikukus, atau mungkin bukan dikukus tapi di sup seperti itu lebih baik sebenarnya. Tapi boleh nggak makan rendang? Saya tidak melarang. Ya, silakan aja makan rendang, tapi harus ada balancingnya juga, harus ada penyeimbangnya juga. Kalau Anda makan nasi katakan satu piring, ya minimal satu piring lagi itu sayur sama buah gitu loh. Ini kadang-kadang kita boro-boro makan begituan. Buahnya pun di sesi akhir baru kita makan. Padahal dalam Al-Quran Allah memberikan petunjuk kepada kita makan buah itu sebelum makan. Jadi mulai sekarang diubah pola makannya. Ya, dan pagi-pagi jangan banyak sarapan. Kenapa? Karena kita sudah kebanyakan makan, betul nggak? Kita udah kebanyakan makan? Nggak mau ngaku. Baik. Kalau nggak mau ngaku, gampangnya pegang aja pinggangnya. Kalau pinggangnya banyak lipatan, artinya Anda udah kebanyakan makan. Ya, dan makannya tidak benar. Ibu-ibu yang dulunya wajahnya persegi, sekarang bak rembulan, itu tanda penyakit sih. Saya tadi lihat ada ibu-ibu pas on the way ke sini, ada ibu, saya lihat mbak-mbak sih kayaknya, saya lihat wajahnya tuh bulatnya minta ampun, sakit nih orang. Serius. Karena wajah kita cerminan isi perut. Ya. Wajah kita tuh cerminan isi perut. Jadi kalau mau lihat wajah orang itu, kalau orang itu lihat makanannya sehat atau tidak, gitu kan, yang dimakan itu kira-kira bermasalah atau tidak, wajah kita itu adalah salah satu indikatornya. Ini serius, saya nggak bercanda. Bahkan kalau beberapa kali saya ngeliat orang, karena memang belajar juga sedikit banyak, itu ngeliat wajah orang tuh, mau mati pun saya tahu. Tapi kapan nggak tahu. Kapan nggak tahu, Allah yang mau tahu gitu kan. Tapi mau mati itu kayaknya ini lama nih, nggak lama lagi hidupnya, bener ternyata. Beberapa kali kayak begitu gitu kan. Kenapa? Wajah kita tuh kalau orang pucat, maksudnya jantungnya bermasalah, maka bibirnya pucat. Orang ginjal yang kena pasti bibir pucat, ini mulai tengkuk segala macam kelihatan. Anda pergilah lihat orang-orang yang lagi di ICU, kelihatan kan?
aura wajahnya itu apa ya? Memang aura sakit gitu kan. Kita aja kalau sakit kelihatan, gak usah ngomong, sakit nih, badannya sakit gitu loh. Apalagi memang bermasalah di pencernaannya ya, atau mungkin di perutnya ya. Maka perhatikan apa yang kalian makan, kata Allah. Falyanzuril insana ila ta'ami. Perhatikan apa yang kalian makan. Terus kalau kita bicara tadi tentang pergerakan malam dan siang, tadi saya cerita tentang pagi-pagi sarapan. Jadi pagi-pagi itu bukan waktu yang tepat untuk banyak-banyak makan. Kenapa? Karena memang secara pergerakan hormon grelin namanya, ada hormon lapar, itu pagi-pagi itu waktu di mana hormon grelin kita tuh lagi rendah-rendahnya. Kalau lagi rendah-rendahnya makan, waktu hormonnya tidak banyak, bukan waktu yang tepat. Sedangkan pagi hari adalah waktu di mana kita sedang buang-buangan. Gitu ya. Sedang kalau sedang buang-buangan, jangan ganggu proses itu. Yang pertama. Yang kedua, kalau memang tetap mau bantu proses itu lebih baik, maka pagi-pagi lebih baik minum air putih. Atau kalau enggak, makan buah, makan sayur, gitu kan. Itu lebih baik. Jadi sudah saatnya kita mengucapkan perpisahan kepada abang-abang nasi uduk, gitu kan. Pagi-pagi jangan lagi bikin nasi goreng. Ya. Sering nggak sarapan nasi goreng? Terus kalau sudah ke kantor ngapain? Ngantuk kan? Baik, kita cerita sedikit ngantuk, biar Bapak Ibu paham. Lagi lapar, saat lapar, Bapak Ibu sekalian, kita kan butuh energi, gitu lah. Karena waktu lapar kita butuh energi, kita butuh asupan, entah itu protein lah, karbo lah, segala macam. Harusnya, ini pemahaman saya pribadi sih ya, ketika makanan itu masuk, maka otomatis harusnya badan kita kan berenergi, bertenaga kan, bukan malah lemes atau tidur. Kalau seandainya muncul keluhan atau mungkin kondisi kita yang lemes dan bawaan pengen tidur tadi, mungkin yang dimakan bermasalah. Paham ya? Atau kitanya nggak mampu ngolah makanan tadi. Itu sebabnya kalau Anda pagi-pagi, contoh aja pagi-pagi itu Anda makan, atau kita makan nasi goreng, atau katakanlah siang lah gitu, kita misalkan makan nasi padang. Ya, saya bukan anti nasi padang. Ya, maksud saya itu makan makanan seperti itulah yang banyak minyaknya, santannya, ya seperti itu. Akan beda ceritanya. Biasanya kan kalau habis makan gitu kan ngantuk. Kenapa? Nasinya sendiri kan sudah miskin serat. Betul? Nasinya sudah miskin serat. Ada enzim nggak dalam nasi tadi? Ada, udah habis. Yang makan enzimnya siapa? Ayam. Iya kan? Ayam kampung itu kan makan tuh kan bekatul kan, makanya ayamnya nggak kena diabetes. Yang kena manusia yang punya akal. Kita tertawa tapi harusnya nangis sih. Kadang-kadang saya bilang, kok nggak mikir-mikir kita gitu kan, terus aja ketika disuruh kurangi makan nasi gitu kan, nanti gimana kalau makan, Anda tetap bisa hidup tanpa nasi, tenang aja. Yang kita butuhkan bukan nasinya tapi karbohidratnya. Kan gitu. Karbohidrat dari mana? Buah juga ada karbohidrat, ada fruktosanya, ada sukrosanya, kan banyak pilihannya. Jadi beberapa teman-teman yang kalau sempat baca di IG, ada beberapa postingan atau video pendek saya itu, saya ada tips mengatasi kantuk. Salah satunya apa? Kurangi nasi mulai sekarang. Ya. Sudah makan siang belum? Belum. Nanti kita buktikan. Ya. Bapak Ibu mau sehat nggak? Mau? Salah satu caranya kurangi makan nasi putih. Siap nggak? Siap pun lemes kayak begini, gimana mau sehat? Siap? Siap nih. Allah saksinya loh. Gak main-main. Biar ibadahnya kan lebih baik. Ini baca Quran baru setengah halaman sudah tidur gitu kan. Ya. Nah, beda cerita kalau tadi kita makan kata nasi goreng atau nasi yang banyak santan tadi, beda ceritanya. Coba gini, siapa di sini yang habis makan rujak ngantuk? Gak ada loh. Kenapa? Karena memang dalam buah-buahan masih tinggi enzim. Paham maksudnya? Udah mulai kebayang ya? Jadi kalau Anda makan sesuatu tiba-tiba ngantuk dan habis makan itu mengantuk, maka kemungkinan besar yang kita makan tadi itu sudah miskin serat, miskin enzim. Ya. Yang bahasa sering saya sampaikan, good food is good mood itu loh. Dapatnya dari mana? Ya dari beliau-beliau ini. Contoh, ya kayak pisang, mungkin ada buah-buahan kayak begini ya. Bahkan pisang ini Bapak sekalian, Allah begitu luar biasa menciptakan ini kepada kita semua ya.
pisang. Pisang ini mulai dari kulitnya sampai dagingnya bagus. Nggak percaya? Buka penelitiannya. Pisang kalau Anda buka, ini kan katakanlah buah atau daging pisang. Ini kan daging pisang. Pisang mengandung satu bahan yang memberikan sensasi kebahagiaan dalam badan kita, namanya serotonin. Ya, di daging atau di buahnya ini, apa di daging pisang ini. Paling tingginya di situ, dan paling banyaknya serotonin tadi pada pisang yang sudah ada titik-titik hitamnya. Kalau pisang sudah ada titik-titik hitamnya, maka pisang tadi sudah menjadi pisang pembunuh kanker. Masya Allah kan? Jadi setiap perubahan pada rasa pada buah itu biasanya ada perubahan manfaat. Kurma mengkel sama kurma basah sama kurma kering beda khasiat. Warnanya beda. Ya kan? Ada rutop, ada tamer, ada satu lagi yang kurma mengkel itu beda semua khasiatnya. Ya, ini pisang. Kemudian apa lagi? Allah menciptakan pembungkusnya. Jadi pembungkusnya inilah pelindungnya. Dan dalam pembungkus pisang ini, bos sekalian, dia juga mengandung serotonin. Jadi mahal besar Allah kan. Jadi dia menciptakan pisang ini lengkap dengan pelindungnya dan lengkap dengan bahan yang menyebabkan kebahagiaan. Jadi bukan menyebabkan, dia menjadi bahan baku lah serotonin itu. Jadi kalau pagi-pagi Anda lagi galau, gelisah, moodnya nggak jelas, makan pisang. Makan pisang sama daun, sama kulitnya. Oh iya, dibikin smoothies, di blender. Tapi cari pisang-pisang yang itu ya, pisang-pisang yang tumbuh di kampung alami tanpa disemprot-semprot. Kan banyak tuh, Jogja, Solo kan banyak yang tumbuh alami. Jadi dia pisangnya nggak kinclong-kinclong banget, ya. Terus dia ada titik-titik hitamnya. Nah kalau sudah Bapak Ibu dapatkan itu, maka ambil pisang tadi, potong ujung ini, lalu di blender. Ya, bisa nggak? Bisa. Nih pisang ini pun bisa kita blender kalau mau. Dan bisa jadi bubur bayi yang sangat sehat. Luar biasa kan? Jadi mengganti makanan kayak begitu. Jadi mulai sekarang kalau mau hidup sehat, maka perbaiki isi piringnya. Ya, perbaiki isi piring. Nanti saya akan berikan toolsnya, maksudnya softwarenya apa, bahasa saya aja sih. Softwarenya apa, aplikasinya apa, nanti kita akan bahas bentar. Ya, itu baru pisang. Jadi Masya Allah, kiwi saja, kiwi kan selama ini kalau kita apa tuh namanya, makan kiwi, itunya dibuang nggak? Kulitnya. Kulit kiwi itu ternyata juga bagus. Ya. Tapi bagi orang-orang yang kena ada penyakit mah, jangan terlalu banyak makan kulit kiwi. Jadi kulit kiwi itu bisa Anda makan juga. Semangka juga bagus. Dari mulai kulit hijaunya, kulit putihnya, daging merahnya, sampai bijinya bagus. Semangka. Apakah ada penjelasan secara ilmiah? Ada. Yang tidak ada, yang belum saya dapatkan tuh kedondong. Dondong, ya katanya buat obat batuk. Entahlah benar atau tidak. Ya, jadi itu konsep sekarang. Jadi mulai sekarang, mulai perbaiki isi piringnya. Dan cara memperbaiki itu kita mesti stop dulu. Kita mulai ngurangi dulu hal-hal yang membuat kita bermasalah. Tadi kan sudah sebutkan. Pertama dari tepung ya, kurangi makan tepung. Ya, kue-kue udah ada tepung, ada minyak plus gula lagi, masalah lagi. Jadi mulai sekarang, kalau mau menyayangi badannya, stoplah atau kurangilah mengkonsumsi gula pasir dalam segala bentuk. Biasanya yang pedagang-pedagang yang menggunakan gula pasir agak kebingungan. Karena enggak Bu, kalau udah ngerti caranya nanti Anda bisa substitusi kok. Ya, bisa substitusi. Tepung sekarang ada tepung non gluten. Gula pasir bisa Anda kasih dengan gula aren. Bisa diganti dengan madu, bisa sebenarnya. Minyak nanti jangan pakai minyak, di bake, di oven, dikukus, macam-macam polanya bisa sebenarnya. Ya, itu sebabnya saya sering banget pesan kepada teman-teman yang usaha kuliner. Kalau bikin usaha kuliner, jangan sampai yang kita bikin itu bikin masalah penyakit ke orang gitu loh. Sebab ketidaktahuan kita. Ya, contoh mungkin salah satu yang saya memang kurangi, dulu sering saya makan, ya, adalah roti. Roti di tepungnya kan? Ada.
sekali-sekali silakan. Tapi kalau tiap hari makan roti nggak bagus. Itu sebabnya anak-anak yang biasanya kena ADHD atau autis biasanya dilarang sama dokternya makan roti kan, atau tepung dan produk berbasiskan tepung. Ya. Nah makanya kita perlu ngerti makanan-makanan yang nggak boleh sama sekali kita makan. Contohnya kalau saya sih soda tidak, minuman soda kalau saya memang tidak sama sekali. Konyolnya adalah ketika Anda, saya kemarin sempat safar lah ya, safar itu ngeliat. Jadi kalau Anda pernah pergi haji atau umroh, orang-orang Saudi itu kan apapun makanannya, minumannya soda. Orang Saudi begitu. Dia mau makan kambing, mau makan onta, minumnya pasti soda. Bahkan kalau kita bilang sama dia, misalkan soda itu kan nggak bagus gini-gini, dia tunjukin tuh, lihat nih, kalau kamu cuci tangan, dia makan onta gitu kan, cuci tangan pakai soda, itu hilang memang lemaknya. Kalau habis makan onta gitu kan, nah kalau masuk ke mulut dia bilang nanti lemak-lemak kita hilang. Nah, jahilnya kayak begitu. Masalahnya reaksinya beda ketika masuk di mulut sama di tangan, reaksinya beda soda itu. Ya, ketika masuk di mulut ya sudah ceritanya udah beda banget gitu loh. Asamnya luar. Terus ada teman yang sempat mau minum gitu kan, minum soda gitu kan, saya bilang sama dia, kamu tahu nggak satu gelas soda yang kamu minum itu butuh sekitar 30 gelas air zam-zam untuk membersihkannya, saya bilang. Udah dibuka sama dia, nggak jadi diminum, batal. Ya, seperti itu. Ya, jadi itu beberapa yang kita perlu pikirkan untuk dikurangi, Bu sekalian. Dan sebenarnya nanti kita akan coba ngerisetting ulang pola makan kita. Karena kata kuncinya pola makan ini diubah. Kalau pola makan bisa diubah, banyak sekali hal-hal positif yang kita bisa dapatkan. Tadi kita bicara tentang pagi ya, pagi tidak disarankan untuk banyak-banyak makan. Maka pagi-pagi bukan waktu yang tepat untuk makan. Kalau saya nggak tahu Jogja ini pagi-pagi sarapannya apa? Kemarin saya di Makassar, orang Makassar pagi-pagi sarapannya coto gitu kan. Saya bilang kalau makan coto, caranya begini, saya bilang. Sini ada orang Makassar ya, mungkin. Makan coto itu gini, kalau Anda dikasih coto kan biasanya dikasih jeruk nipis. Saya bilang gitu kan. Nah, jeruk nipisnya ada air kan, biasanya ada putih kan. Nah, ambil jeruk nipisnya, terus jeruknya diperes ke dalam itunya, airnya tadi, lalu minum. Kalau airnya kurang, minta lagi. Jeruknya juga minta lagi, sampai 2-3 gelas minum. Supaya nggak sempat makan cotonya, saya bilang. Ya. Dari zaman lo nggak ada perubahan makan gitu kan, coto lagi. Bukan masalah makanannya, Bu, bukan. Zaman dulu orang Makassar, orang Jogja juga makan gudeg, betul? Orang Padang juga makan nasi Padang, tapi habis makan mereka nyangkul, naik sepeda, jalan kaki. Kita ngupdate status. Paham ya? Jadi bukan saya melarang makannya, yang kita kurang itu dibakarnya kita kurang gitu loh. Itu masalahnya. Udah gitu orang-orang zaman dulu, orang tua, mungkin di sini Bapak Ibu ada yang senior. Kalau mereka bikin tehnya tawar, kadang-kadang pakai jahe, pakai gula merah, banyak kan malah justru nggak pakai pemanis gitu loh. Mereka nggak pakai minyak, pagi-pagi ubi rebus, singkong rebus, kacang rebus gitu, semua rebus, nggak ada minyak. Kita sekarang semua minyak. Jadi bukan masalah di makanannya gitu loh. Ya, kemampuan atau komitmen kita untuk membakar makanan tadi itu yang kurang, sehingga apa? Nabi katakan dalam sebuah hadis, aku melihat di akhir zaman nanti di kalangan umatku banyak sekali, kata Rasulullah, fenomena kegemukan, kata Nabi. Itu terbukti kan? Gemuk itu gara-gara apa? Makan. Dan makan adalah banyak makan adalah bagian dari talbis atau tipu daya setan yang melemahkan iman. Maka tidak akan mungkin kita bisa menangis lagi baca Quran, lagi doa, lagi sholat kalau lagi kenyang, nggak bisa. Betul? Nggak bisa, Bu. Sebab dalam agama Islam, kesehatan itu awal muasalnya dari kolbu. Ya, kolbunya kita harus sehat dulu. Kolbu itu makanannya tidak makan. Paham ya? Kolbu itu makanannya tidak makan atau sedikit makan. Kenapa orang yang lagi berpuasa doanya mustajab? Karena nggak makan. Lagi nggak makan, dia lebih dekat sama Tuhannya. Makan itu mempengaruhi apa? Pikiran dipengaruhi, mood dipengaruhi, hormon dipengaruhi. Itu sebabnya ketika orang nggak makan, apa yang terjadi? Terkondisikan hatinya. Gitu loh, paham ya? Jadi Islam mengajarkan banyak hal. Makanya konsep mensana in corpore sano di Islam keliru total. Oh iya, saya bisa ngomong ini kenapa? Karena ada backup hadisnya.
Kan kita sering kenal misalnya bahasa Yunani kalau salah itu kan, dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat, gitu kan? Tetapi Islam bilang beda, Rasul bilang beda. Wa inna fil jasad mudghah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna fil jasad mudghah iza sholat jasad kullu wa iza fasad jasad kullu. Ala wa hiya qalb, kata Nabi. Ketahuilah dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Kalau daging itu baik, baiklah semua. Daging itu rusak, rusaklah semua. Ketahuilah daging itulah kolbu atau hati. Maka fisiknya kita sehat atau tidaknya, kata Nabi SAW, dimulai dari sehatnya kolbu dulu. Kalau konsep tadi dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa sehat kita pakai, nggak mungkin bisa dipakai. Sebab apa? Orang gila di rumah sakit jiwa, maaf, orang-orang saudara kita yang pikirnya sudah bermasalah di rumah sakit jiwa sana, mereka fisiknya sehat loh, betul? Tapi jiwanya bermasalah, kan gitu. Ya, maka Islam punya konsep sendiri dalam urusan kesehatan. Ya, artinya apa? Kalau mau sehat kolbu, kalau mau sehat hatinya, perbanyaklah mengingat Allah, berbuat baik, ya, menolong orang seperti itu. Maka kolbunya akan sehat, atau dengan ilmu. Ya, kita tidak bahas itu sekarang. Ya, kita bahas yang sisi lain aja, yang bisa lebih dicerna. Jadi itu kata kuncinya pertama itu. Jadi kolbu itu justru malah jangan banyak makan. Jadi kalau Anda mau deket-deket sama Allah, jangan banyak makan. Ya, Rasulullah SAW ketika beliau meninggal, ubannya beliau cuman, dalam beberapa kitab disebutkan ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 3. Uban adalah tanda penuaan. Ya, jadi kalau ada orang masih usia 20 tahun gitu ya, 30 tahun sudah ubanan, kemungkinan apa? Kemungkinan mungkin kebanyakan mikir, atau yang dimakan menyebabkan banyak masalah ke badannya sehingga elektronnya bisa lepas satu demi satu. Ya, makanan olahan, ya makanan-makanan yang sifatnya nggak sehat, gitu, udah paham lah. Nanti kalau Bapak Ibu sudah menerapkan pola-pola ini, insya Allah itu akan lebih gampang sekali ngerti. Ini yang kalau saya makan ini kira-kira bikin masalah ke badan atau bikin sehat, dulu. Kita akan paham sendiri, dan Allah akan memberi petunjuk kepada kita tentang itu. Dan kalau nggak sehat kita lebih memilih, kalau nggak sehat dan tidak darurat kita akan lebih memilih untuk tidak makan itu. Ya, contoh mungkin Indonesia, mungkin di sini tidak ada satupun yang tidak terkena lidahnya dengan micin. Tidak ada satupun kita di sini mungkin yang tidak pernah kena mie instan. Ya. Dan mie instan sebenarnya salah satu makan yang sangat-sangat, kalau boleh saya katakan, sangat tidak sehat sebenarnya. Ya. Ya, kalau mungkin saya katakan ya semakin banyak orang ya semakin kita kena. Jadi makanan itu bos sekali gini. Sedemikian juga alkohol ataupun narkoba memberikan kecanduan, maka makanan juga bisa memberikan kecanduan. Jadi kalau ada orang ngomong gini misalkan, kalau pagi-pagi saya tidak minum teh manis saya pusing. Itu dia sakau. Sakau dengan gula pasirnya. Kalau pagi-pagi saya tidak minum kopi manis, kopi yang pakai gula, saya begini begitu juga lagi sakau tuh. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati dengan makanan, karena makan bikin kecanduan. Sedemikian juga saya katakan alkohol dan narkoba, dia melok reseptor di badan kita, terutama di otak, maaf, dia ngelok. Tepung itu paling sering dia melok maksudnya harusnya bukan ke situ dia ngumpulnya, tapi dia bikin di situ gitu kan. Tepung tuh paling sering. Ya, coba Anda tantang diri Anda, ya, dalam seminggu ke depan ini bos sekalian, Anda tidak makan beberapa makanan berikut. Siap nggak? Amin. Siap ya? Nanti Anda akan dapatkan efek yang luar biasa. Keluhan-keluhan badan Anda akan hilang semua satu persatu. Yang pertama, nasi. Katanya siap. Yang kedua, gula pasir dan segala jenis produk turunannya. Kalau bahasa saya segala jenis produk turunannya berarti kalau roti pakai gula nggak? Bosnya nggak usah makan. Ya, kalau tetap pengen makan roti, ya carilah gandum, roti gandum yang tawar. Meskipun gandum tawar sendiri, kalau dilama-lama masuk badan, dia jadi glukosa juga sebenarnya. Lebih baik hindari.
Itu yang kedua. Yang ketiga, minyak. Semua yang menggunakan minyak goreng, jangan makan. Ada bapak-bapak geleng-geleng, la haula wala quwata illa billah. Sungguh berat ujian ini, kata dia. Tapi saya tanya, baik, Anda yang hidupnya 30 tahun, saya tanya, sudah pernah berapa tahun Anda hidup sehat? Setahun? Gak ada. 6 bulan? Gak ada. 1 bulan? Gak ada. Ramadan pun yang harusnya jadi bulan detoksifikasi, buka dan sahurnya nyampah lagi. Betul? Terus kapan mau hidup sehat? Betul nggak? Maka saya sering ngomong gini, bos, yang supaya apa? Supaya, ayolah saya katakan, jangan nyusahin keluarga saat masa tua kita, kalaulah masih hidup, ya, dengan penyakit-penyakit yang kita bisa cegah dengan mengubah isi piring. Mati tuh jangan mati karena banyak penyakit, gitu loh. Jadi caranya gimana? Ya benerin isi piringnya, ya. Ayah saya umurnya 82 tahun. Mungkin tidak pernah makan pizza seumur hidupnya. Sosis nggak pernah dia makan. Pokoknya makanan olahan tuh nggak pernah dia mau makan. Kalau mau makan ikan itu pun dia pilih-pilih, ya. Jadi orang-orang tua zaman dulu banyak mengajarkan kita, ya, hal-hal yang bijak seperti ini. Dan kita saja zaman sekarang lebih banyak makan untuk memenuhi selera dan rasa. Dan itu masalah. Sudah berapa tadi? Pertama nasi, kedua gula, yang kedua minyak, yang keempat tepung, ya, tepung. Sudah cukup? Belum. Semua makanan olahan yang dikemas yang menggunakan bahan tambahan pangan sintetik. Contohnya apa? Jus yang dalam kemasan, tidak. Apalagi ya sosis, nugget, bang, gak salah. Sekali-sekali boleh, setahun sekali, setahun 2 kali, oke lah. Katanya mau sehat. Nanti saya kasih tipsnya supaya Anda tetap bisa makan enak, tapi tidak makan enak tapi tetap sehat, gitu loh. Bisa kok, kalau mau. Mau kan? Nah, nanti saya ajarin caranya. Dan Indonesia kaya dengan begitu-begituan. Indonesia kaya banget. Mudah-mudahan Allah sempatkan nanti, ya, kita buat. Cukup? Itu dulu cukup. Satu lagi sebenarnya. Semua produk-produk yang berbasiskan susu sapi, ya, susu sapi, saran saya dikurangi. Kalau bisa di stop lebih baik. Gantinya dengan apa? Banyak, ya, dengan susu kacang bisa. Susu kacangnya apa? Kacang merah, Pak. Kacang merah. Kedelai sih oke lah. Bukan kedelai, kacang hijau oke lah. Tapi jangan sering-sering. Lebih bagus kacang almond. Almond, walnut, pistachio, hazelnut. Langsung komen dia. Mahal lah apa. Baik, banyak yang tidak tahu hadis ini. Jadi Nabi pernah bilang gini, sedekah yang paling baik itu sedekah kepada keluarga. Hadisnya begitu. Tapi tidak kalah pentingnya adalah ternyata Rasul menyebutkan dalam hadis yang lain bahwa ternyata sedekah yang tidak kalah baiknya adalah sedekah kepada diri sendiri. Jadi ketika Anda hidup sehat, Anda beli makanan-makanan yang sebulan mungkin agak sedikit tinggi harganya tadi, dan Anda niatkan sebagai bentuk sedekah ke diri Anda, itu pahala. Pahala lu, serius. Daripada makan yang gak jelas-jelas, lebih baik gak usah makan sekalian. Makanya kemarin ada mahasiswa tanya ke saya, pas kajian di mana gitu kan, dokter, saya kan mahasiswa dengan low budget. Saya bilang, oh iya, terus bagaimana cara hidup sehat supaya tetap bisa sehat? Saya katakan, oh gampang sekali. Islamic healthy lifestyle itu sangat low budget. Caranya gimana? Puasa. Ya kan? Banyakin aja puasa.
Lagi hari berbukanya cari masjid yang ngasih iftar. Atau cari gitu kan, restoran-restoran gitu kan, yang menyediakan buka puasa gratis gitu kan. Siapa tahu, kan low budget. Ya, healthy lifestyle dalam Islam itu sangat low budget, serius. Caranya gimana? Lebih banyak, kita lebih jarang makan daripada makannya. Gitu loh. Dan cara ini kalau Bapak Ibu bener-bener praktekkan itu efeknya luar biasa. Maka sebenarnya kalau nanti sudah ngerti polanya, nanti Bapak Ibu sekalian makan itu sehari itu cuma sekali udah cukup. Makan sekali sehari cukup. Pagi gak usah makan. Makannya apa? Buah sayur sedikit. Atau mungkin bikin salad-salad, atau mungkin makanan-makanan ringan kayak begini yang sehat. Gak ada. Saya kayak jadi tukang sayur gini. Gak apa-apa, kita bikin nanti. Cek. Belum nyala ya? Belum nyala. Udah kok. Udah on. Jadi pagi-pagi mulai besok sarapannya diubah. Bapak Ibu pernah lihat khalifah nggak? Khalifah itu kan gagah gitu ya. Kan sudah saya bilang tadi bahwa manusia itu diciptakan Allah untuk jadi apa? Khalifah. Khalifah itu kira-kira makan nasi uduk nggak? Mungkin sih makan, ya. Tapi mungkin lebih pas kalau khalifah itu makannya buah, sayur gitu kan yang sehat-sehat. Karena untuk menjalankan peran dia sebagai khalifah, gitu ceritanya. Bisa. Hah? Sekarang kita mau bikin sarapan pagi. Cek. 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 Baik, jadi pagi-pagi, tadi saya sudah bilang bahwa pagi-pagi itu sarapannya bagusnya apa? Minimal Bapak Ibu makan kurma lah. Maka Nabi SAW memang menganjurkan pagi-pagi itu makan kurma. Kurmanya apa? Ada ajwa boleh, nggak ajwa juga boleh. Ya, jadi pagi-pagi kita sarapan diubah. Jadi mulai besok sarapannya diubah. Berarti kami nggak boleh lagi makan makanan yang biasa kami makan. Tenang, sabar dulu. Ya, nanti boleh. Yang kita mau kejar sekarang adalah kita meng-create habit. Kita menciptakan kebiasaan yang sehat. Itu maksudnya. Ya. Jadi nanti kalau kebiasaannya sudah sehat, maka ibu bapak boleh makan apapun. Ya. Kadang-kadang saya makan mie nggak makan, cuman tidak sering. Bukan mie instan ya, tapi mie yang kayak di mall yang lumayan sehat itu saya makan. Tapi kalau saya makan mie biasanya satu piring atau satu mangkok mie itu isinya mie-nya di atasnya, kemudian penuh dengan sayur di atasnya. Jadi seledrinya atau mungkin daun bawangnya itu saya penuhin dengan itu. Ya, seperti itu. Ini contohnya. Contoh, jadi pagi-pagi Bapak Ibu selain makan kurma ya, kurma seperti ini, kita juga bisa bikin sarapan. Dan pagi-pagi konsepnya jangan banyak makan. Ya, nanti kapan makannya? Siang. Ya, jadi mulai sekarang jangan terlalu banyak makan pagi. Ya.
lapar lebih baik. Nanti bapak-bapaknya suka. Kenapa suka? Karena biaya bulanannya berkurang. Kemarin ada seorang ustadz bilang saya, "Dok, jazakallah khair," dia bilang. "Kenapa ustadz?" "Alhamdulillah, ana sudah mulai mengurangi jatah beli nasi ke istri," dia bilang, "setelah ngikutin antum." Ya baguslah, saya bilang. Ya, ini itu lagi. Oh enggak ya? Terus, dikasih produk asli Indonesia. Tempe. Tempe, bagusnya jangan digoreng. Tempe itu bagusnya dimakan mentah. Kata siapa? Kata saya. Kenapa? Karena tempe kan protein. Protein dipanaskan, ya banyak yang akan rusak dan hilang. Masih ada sih, cuma lebih sehatnya kalau seandainya di mentah kayak begini. Terus diapain lagi? Beliau sudah kan? Jeruk nipis. Sudah? Belum. Tambah lagi. Tambah apa? Tambah madu dan garam. Kenapa kita butuh garam? Karena garam-garam yang masih penuh mineral seperti garam Himalaya atau garam-garam laut itu penting sekali untuk membantu penyerapan dari ini semua. Madu. Mana sendoknya? Ada sendok nggak? Ada? Ya. Sarap. Enak gak? Enak banget. Kenapa enak? Ada manis, ada kecut. Ini sarapan pagi bisa, buat sarapan pagi. Kenapa? Tadi saya katakan, pagi-pagi kita butuh enzim. Ya. Mau berapa piring, Bu? Coba. Ini buat Bapak. Oh. Situ ada karbohidrat nggak? Ada. Ada protein nggak? Ada. Ada minyak nggak? Nggak ada. Ada gula pasir nggak? Ada. Atau nih sarapan yang lain. Kita kan orang Indonesia, maka kita sarapannya ala Indonesia. Nih sarapan.
Murah. Kurma sama tempe. Apa mahalnya? Ini ada lagi nih saya bikin ya. Ini. Bapak mau cobain nggak? Enak? Enak gak, Bu? Enak? Paksa gitulah. Beneran enak kan? Enak. Justru malah kalau Anda makannya mentah, gizinya dia masih utuh. Gitu loh. Sedangkan kurma, kan sudah saya bilang, kurma itu prebiotik. Jadi sebenarnya yang tadi Anda makan itu, makan aja. Tuh, ini belum, first time kan? Jadi tempe itu justru malah sehatnya kalau tidak digoreng. Ya, jadi makan tempe itu jangan digoreng. Seperti itu. Bisa buat sarapan pagi. Ya, atau mungkin Anda ya bikin tempe kayak begini dikasih kurma tadi, lalu Anda cemplungin atau kasih dengan apa ya, tepung-tepung non gluten gitu, lalu Anda masukin, lalu di bake di oven. Jadi sandwich. Nggak ada gula, nggak ada minyak. Kan dikonsumsi setiap hari, akan banyak sekali penyakit bisa hilang, insya Allah. Insya Allah ya. Mah segala macam kan merupakan obat mah terbaik atau obat gangguan pencernaan. Apalagi kalau seandainya tempenya Anda jus. Belum pernah ketemu jus tempe? Coba. Tempe itu kalau di jus enak, ya.